Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang varian yang ketiga dari decrease and conquer, yaitu decrease by a variable size. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang varian decrease by a variable size pada pendekatan strategi decrease and conquer, dan akan kita bahas juga salah satu contoh implementasi dari varian ini. Yang akan kita bahas di sini adalah varian yang ketiga, decrease by variable size, di mana ukuran instan persoalan itu direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritmanya. Jadi tidak harus berkurang satu secara terus-menerus seperti decrease by constant, dan juga tidak selalu dibagi dua sama besar seperti decrease by constant factor. Untuk varian yang sebelumnya itu bisa dilihat dan dipelajari di materi sebelumnya. Sebelum membahas algoritmanya, kita coba dulu bahas sebuah contoh supaya nanti lebih mudah dimengerti bagaimana algoritma untuk pendekatan varian decrease by variable size itu dapat dimengerti supaya lebih mudah untuk kita mengimplementasikannya dalam sebuah program. Nah, di sini kita coba dengan contoh yang cukup populer, yaitu untuk menghitung median beserta selection problem. Maksud dari selection problem ini adalah untuk mencari elemen terkecil keberapa, ke K, di dalam sebuah larik. Jadi misalnya ini ada contoh sejumlah data, ada 9 data di sini, berarti n-nya sama dengan 9. Jadi kalau kita ingin mencari berapa elemen terkecil ke 1, ke 5, dan ke 9, supaya lebih gampang, ini biasanya kita urutkan dulu. Jadi kita urutkan dulu, ini misalnya bilangannya yang pertama adalah 3, kemudian 5, kemudian 5 lagi, lalu 7, 8, 11, 41, kemudian 99, satu lagi 99. Nah, setelah kita urutkan begini, kita akan lebih gampang mencari elemen kecil ke 1, berarti itu adalah nilainya 3. Kemudian elemen terkecil ke 5, berarti setelah kita urutkan dari yang terkecil, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 8. Kemudian elemen terkecil ke 9, berarti 6, 7, 8, 9, itu adalah 99. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk mencari elemen terkecil. Di sini ada 3 ketentuan, yaitu jika K sama dengan 1, itu disebut elemen terkecil, yaitu minimum. Ya. Kalau K-nya sama dengan N, artinya dia berada di paling ujung, maka itu adalah elemen terbesar atau maksimum. Nah, jika K-nya itu berada di tengah, itu disebut elemen median. Ya. Untuk perhitungan di tengah ini bisa menggunakan N plus 1 div 2. Ya, berarti kalau di sini ada 9, N-nya 9 data, ditambah 1, itu 10, div 2 sama dengan berarti 5. Ya. 5 itu adalah elemen mediannya. Ya. Pada materi ini, ya, kita akan mencari elemen median, tapi tidak dengan cara mengurutkan datanya. Jadi data yang tidak terurut, kita akan mencari elemen mediannya, tapi tanpa mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Apakah bisa? Itu nanti akan kita lihat caranya. Pendekatannya kita menggunakan pendekatan decrease and conquer dengan varian decrease by a variable size.
Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya mencari median dari sejumlah nilai yang tidak terurut, ya. Namun tidak perlu mengurutkannya. Kalau mengurutkannya itu akan makan waktu yang lebih besar tentu saja. Kita akan coba dengan pendekatan decrease by a variable size. Nah, yang pertama yang harus kita ingat dulu bahwa elemen median itu jika K itu sama dengan N plus 1 div 2. Berarti di sini elemen mediannya berada di K sama dengan 5. Ya. Berarti K sama dengan 5 akan berada di sini. Tapi dengan melalui proses decrease by variable size. Baik, sekarang kita akan coba menyelesaikan persoalan untuk mencari elemen median dengan tidak mengurutkannya terlebih dahulu. Ya, berarti kita harus menggunakan pendekatan decrease and conquer. Ya. Nah, yang pertama kita harus memecah data menjadi dua bagian dengan cara quicksort. Ya. Quicksort ini saya kira sudah Anda ketahui dari materi-materi sebelumnya. Ya. Nah, dengan cara ini kita memilih elemen pertama sebagai pivot. Kemudian yang harus kita tentukan juga yaitu nilai K-nya, nilai di tengahnya di sini di tengah. Mediannya itu adalah nilai N ditambah 1 kemudian div 2. Jadi 10 div 2 sama dengan 5 di sini. Itu adalah nilai K. K-nya harus kita tentukan dulu. Nah, kemudian cara quicksort itu kita harus menemukan nilai I dan J. Nilai I itu kita mulai dari kiri dan nilai J itu harus kita mulai dari kanan. Nah, caranya kita telusuri nilai yang lebih besar dari pivot yaitu 7 dari kiri. Jadi mulai dari 99, karena 99 ini lebih besar dari 7, maka di sini I-nya. Kemudian dari kanan kita menentukan J-nya. J-nya harus kita cari yang kurang dari pivot, ya, kurang dari 7. 5 kurang dari 7, berarti di sini J. Ya. Setelah ketemu I dan J, kemudian kita tukar nilainya. Jadi nilainya menjadi awalnya ini 7, I dan J-nya kita tukar, di sini 5. Ya. Ini tetap, yang lain tetap, 41, 11, 5, 99, 8. Nah, ini sudah bertukar 99-nya. Nah, selanjutnya I-nya kita geser ke kanan, J-nya kita geser ke kiri sampai nanti I dan J-nya cross atau bersilangan. Nah, sekarang I-nya tadi berada di indeks kedua, kita cek indeks ketiga. Indeks ketiga itu apakah kurang dari 7? Nilai 3 itu kurang dari 7, berarti I-nya itu kita geser lagi. Ya, I-nya kita geser, kemudian 41 itu lebih dari 7, maka I-nya berada di 41. Kemudian yang J itu dari kanan, kita cari yang kurang dari 7. Ya. 88 itu lebih besar, 99 itu juga lebih besar, kemudian 5 ini lebih kecil dari 7, berarti J-nya berada di sini. Ya. Nah, sama seperti tadi, I dan J-nya kita tukar, jadi 7, 5, 3, ini kita tukar 5, 11, kemudian 41, 99, 8, 99. Nah, setelah itu I-nya kita geser lagi. Ya, geser ke kanan berarti 11 itu lebih dari 7, berarti I-nya di sini. Ya. Nah, kemudian sama J-nya itu kita geser ke kiri, mencari nilai yang kurang dari 7. 11 tidak kurang dari 7, 5 kurang dari 7, berarti J-nya di sini. Nah, di sini sudah bersilangan. Jadi I-nya sudah lebih besar dari J, ya. Nah, sampai di sini, ya. Jika sudah nilainya ini sudah bersilangan, perulangan
yang kita lakukan untuk I ke kanan dan J ke kiri itu selesai. Kemudian kita tinggal menukarkan nilai pivot dengan nilai J-nya, ya, nilai J dengan pivotnya. Jadi karena sudah bersilangan, kita tukarkan nilai J-nya di sini 5, ya. Ini tetap 5, 3, pivotnya menjadi ke sini 7, kemudian yang lainnya 11, 41, 99, 8, 99. Nah, jadi ini adalah hasil dari quicksort dengan pivot 7 untuk iterasi yang pertama. Akhirnya kita akan dapatkan data yang seperti ini, ya, yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Data yang sudah kita dapat tadi pada iterasi pertama, kita lihat bahwa tadi nih pivotnya itu berada di indeks keempat, ya, di indeks keempat. Nah, kita cek, ya, tadi kita sudah tentukan K sama dengan 5, ya. Jika nilai 7, nilai pivot tadi berada di indeks yang kurang dari K, berarti 4 kurang dari 5, kita proses setengah bagian kanan. Berarti yang kanan ini yang kita proses. Ini kita proses. Ya. Kalau misalnya nilai S-nya itu lebih besar dari 5, maka kita proses bagian kiri, ya. Nah, karena ini nilainya itu kurang dari K, jadi pivotnya itu sekarang berada di 4 di sini, di 4. Sedangkan K-nya ini 5. Jadi kita harus memproses sebelah kanan. Sebelah kiri itu tidak usah diproses lagi, walaupun sebelah kiri berurutan atau tidak itu tidak berpengaruh lagi. Kita tinggal periksa di bagian yang sebelah kanan. Nah, kalau kita lakukan yang seperti tadi, jadi ini ada nilai 11. Sekarang pivotnya sebelah kanan itu 11. 41, 99, 8, 99. Sekarang kita lihat nilai I-nya, ya. Ingat tadi nilai I-nya itu harus kita cari yang lebih besar dari 11, ya. Berarti ini adalah nilai I-nya 41 itu lebih dari 11. Kemudian nilai J-nya kita dari kanan kita cari yang lebih kecil dari 11. 99 tidak, 8 ini lebih kecil dari 11, berarti ini adalah nilai J-nya. Dapat I dan J kita tukar. 11, 8, 99, 41, 99. Nah, jadi di sini 41 dan 8-nya kita tukar. Ya, kita tukar. Nah, kemudian lanjut, ya, sampai dia cross atau bersilangan. Nah, I-nya naik lagi, ya. Ingat, I-nya itu kita cari yang lebih besar dari 11, pivotnya 11, ya. Nah, sekarang 99 itu lebih besar, berarti I-nya di sini. J-nya kita geser ke kiri, cari yang lebih kecil. Ya, J-nya tadi di sini, ya, J-nya di sini tadi. Kemudian kita cek 99 tidak, 8 itu sudah kurang dari 11, berarti J-nya di sini. Nah, sini sudah cross J dan I-nya, ya, sudah cross. Kalau sudah cross, kita langsung tukarkan, ingat tadi nilai J dan nilai pivotnya. Jadi nilai J dan pivot kita tukar jadi 8, 11, 99, 41, ini tetap 99, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau sudah kita dapatkan nilai yang di sebelah kanan, kita proses sebelah kanan dengan quicksort. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah melakukan 2 iterasi. Yang pertama kita dapatkan nilai pivotnya di 4. Berarti kita cari yang sebelah kanan, kirinya tidak usah dipedulikan lagi. Kemudian tadi kita sudah menggunakan quicksort pada bagian kanan, dan tadi kita dapatkan, ya, hasilnya S-nya itu nilai 11-nya pivotnya itu berpindah ke 6, ya, di indeks ini, indeks 6, di indeks 6. Nah, kita cek lagi 6, kalau 6 itu lebih dari 5, jadi S-nya ini sama dengan 6 lebih dari 5.
kita proses kiri. Jadi kalau S-nya lebih besar dari K, kita proses kiri. Kalau kurang dari K, kita proses kanan. Ya. Kalau udah sama dengan K, berarti kita sudah menemukan solusinya. Nah, jadi sebelah kanan kita tidak usah proses lagi, walaupun kalau kita lihat belum berurutan sebelah kanan, tapi tidak usah kita cari lagi. Kita fokus ke sebelah kiri dari S-nya tadi di sini, ya, yaitu nilai 8. Ya, nilai 8. Kalau sudah tinggal 1, ya, berarti S-nya itu bilangan itu sendiri 8, ya. S-nya sama dengan 5, itu sudah sama dengan 5. Ini K-nya, ya. Jadi kalau sudah sama berarti kita temukan jawabannya itu adalah 8, ya. Jadi nilai elemen medium dari data yang tidak teratur seperti ini, tidak terurut, tidak perlu kita urutkan, tapi dengan menggunakan decrease eigenvalue dengan variabel dengan varian-varian yang ketiga, ini kita bisa menemukan jawaban elemen median. Baik, setelah menyimak contoh tadi, kita dapat susun algoritma untuk mencari elemen median dengan decrease eigenvalue sebagai berikut, ya. Yang pertama tadi kita tentukan dulu nilai K-nya. Dimana nilai K ini adalah nilai indeks di tengah-tengah, ya, dengan cara n+1 div 2, ya, sebagai elemen mediannya, ya. Kemudian yang kedua, kita lakukan partisi pada larik seperti tadi, ya, dengan menggunakan algoritma quicksort. Nah, yang ketiga, setelah kita lakukan partisi, ya, kita cek kalau S-nya sama dengan K, ya. Maksud S ini adalah posisi untuk mempartisinya tadi. Kalau ingin melihatnya itu adalah di mana posisi pivot setelah proses, itu adalah nilai S-nya. Nah, kalau S-nya sama dengan K, maka pivot P adalah nilai median yang dicari, ya. Jadi kalau S-nya lebih dari K, ya, kita cari yang kiri, ya. Kalau S-nya kurang dari K, maka kita proses atau cari nilai mediannya di bagian sebelah kanan. Nah, ini akan lebih jelas kalau Anda simak lagi penjelasan pada slide sebelumnya. Demikian penjelasan varian ketiga dari decrease eigenvalue. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.